Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, perkenalkan. Nama saya Ahmad Fajri dengan NPM C1C023 033 dan video kali ini saya akan menjawab soal-soal ya untuk UTS di mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Oke, kita langsung saja ke soalnya di nomor satu. Itu provision adalah bagian dari kewajiban bersyarat yang jumlah dan pelunasannya belum dapat ditentukan secara pasti. Namun perusahaan harus mengakui dan melakukan pengungkapan terhadap provision ini dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya menyangkut tingkat kemungkinan terjadinya kewajiban ini. Lalu jelaskan pada kondisi yang bagaimana perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision. Oke, saya langsung akan menjawab. Perusahaan akan mengakui dan mengungkapkan suatu provision jika terdapat kewajiban kini yang dihasilkan dari peristiwa masa lalu dan terdapat kemungkinan besar bahwa arus eh, arus keluar sumber daya akan dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Lalu serta jumlahnya dapat diestimasi secara andal. Lalu lanjut ke soal kedua. Ketika obligasi diterbitkan pada tingkat diskon ataupun premium, maka setiap kali pembayaran bunga akan dilakukan amortisasi bond premium atau bond diskon. Lalu jelaskan apa yang menjadi dasar sehingga perlu dilakukan amortisasi ini. Nah, jawabannya adalah amortisasi bond premium atau bond diskon dilakukan untuk mencocokkan beban bunga yang sebenarnya dengan pendapatan bunga yang diakui selama masa obligasi. Lalu, amortisasi ini diperlukan agar nilai buku obligasi mendekati nilai nominalnya saat jatuh tempo, dan juga untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan beban bunga yang lebih akurat sesuai dengan tingkat eh, bunga pasar pada saat penerbitan obligasi. Lalu kita lanjut ke soal yang ketiga. Treasury share merupakan akun kontra dari equity dan mempengaruhi jumlah ordinary share yang beredar. Jelaskan mengapa penyajian eh, share capital ordinary di bagian equity pada laporan posisi keuangan. Nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham diterbitkan dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham. Ketika perusahaan menggunakan cost method untuk mencatat treasury share. Oke, saya akan jawab itu. Dalam penyajiannya, share capital ordinary di bagian ekuitas, nilai share capital ordinary tetap dihitung berdasarkan jumlah saham yang diterbitkan, dikalikan dengan nilai nominal per lembar saham, karena eh, saham treasury tidak mempengaruhi jumlah saham yang beredar. Nah, saat menggunakan cost method untuk mencatat treasury share, perusahaan mencatat pembelian kembali saham tersebut dalam akun kontra ekuitas secara terpisah. Nah, jadi secara terpisah tanpa mengubah jumlah modal saham yang diterbitkan. Nah, hal inilah yang menjadi penyebab saham treasury masih dianggap sebagai bagian dari saham yang diterbitkan tetapi tidak beredar di pasar. Oke, kita lanjut ke soal keempat. Salah satu alasan perusahaan melakukan pembelian kembali saham mereka yang beredar adalah untuk meningkatkan earning per share ya atau ekuitas yang dibagi itu. Jelaskan mengapa eh, dengan melakukan treasury share ini dapat meningkatkan earning per share atau EPS. Nah, jadi pembelian kembali saham oleh perusahaan itu atau treasury shares dapat meningkatkan earning per share. Karena apa? Karena jumlah saham yang beredar di pasar itu berkurang. Jadi earning per share dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Jadi ketika saham yang beredar berkurang akibat pembelian kembali, laba yang dibagi dengan jumlah saham yang lebih sedikit sehingga menghasilkan earning per share yang lebih tinggi. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Jelaskan bagaimana ketentuan akuntansi untuk transaksi penerbitan saham untuk mendapatkan aset non-cash ataupun untuk membayar bea atas jasa yang sudah diterima perusahaan. Oke, jawabannya adalah ketentuan akuntansi transaksi penerbitan dalam saham eh, dalam mendapatkan aset non-cash atau membayar biaya atas jasa yang sudah diterima perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengukuran. Jadi, saham yang diterbitkan harus diukur pada nilai
wajar aset non-cash atau jasa yang diterima. Atau jika tidak dapat diukur dengan andal, itu nilai wajar saham yang diterbitkan. Nilai wajar ini adalah biasanya harga pasar saham pada saat transaksi. Nah, yang kedua itu berdasarkan pencatatan. Pencatatan atau aset atau biaya jasa yang dicatat di laporan keuangan itu sesuai dengan nilai wajarnya dan akun share capital atau modal saham akan meningkat sesuai dengan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan eh, nilai nominal per lembar saham. Selisih antara nilai atau nilai wajar atau jasa dengan nilai nominal saham akan disebut dengan agio saham. Nah, jadi perusahaan mencatat penerimaan aset atau jasa dan mengakui peningkatan ekuitas berdasarkan nilai wajar transaksi. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Itu jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya. Maaf guys. Nomor 6 itu jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi. Oh ya, benar itu. Jelaskan bagaimana perlakuan akuntansi ketika perusahaan melakukan pelunasan bond payable-nya dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas yang lain. Oke. Perlakuan akuntansinya ketika melunasi bond payable itu atau obligasi harus dibayar dengan menyerahkan aset atau menukarkan dengan sekuritas lain melibatkan beberapa langkah. Yang pertama itu adalah penghentian pengakuan obligasi. Ya, perusahaan harus menghentikan pengakuan atas nilai tercatat atau carrying amount obligasi yang dilunasi dari laporan keuangan. Nilai tercatat ini mencakup nilai nominal obligasi serta amortisasi premium atau diskon yang tersisa. Yang kedua itu pengakuan aset atau sekuritas yang diserahkan. Nah, aset atau sekuritas yang diserahkan ini sebagai pelunasan harus diukur pada nilai wajar saat transaksi terjadi. Jika aset non-cash yang diserahkan, maka pengakuan dihentikan dari aset tersebut. Dan jika sekuritas lain diserahkan, maka nilai wajar sekuritas tersebut dicatat. Lalu, yang terakhir itu pengakuan gain atau loss. Jadi, gain atau loss itu adalah selisih antara nilai yang tercatat obligasi yang dilunasi dan nilai wajar aset atau sekuritas yang diserahkan akan diakui sebagai laba atau rugi dalam laporan laba rugi. Nah, jika nilai wajar aset yang diserahkan lebih rendah dari nilai tercatat obligasi, maka perusahaan akan mengakui kerugian. Nah, kerugian ini atau biasa disebut dengan loss. Dan jika lebih tinggi, perusahaan akan mengakui adanya keuntungan atau gain. Jadi, dengan demikian, perusahaan mencatat penghentian obligasi pengurangan aset atau sekuritas dan mengakui gain atau loss dari transaksi yang terjadi atau transaksi tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Ketika perusahaan menggunakan fair value untuk menilai non-current liabilities yang dimilikinya, maka perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian. Jelaskan jurnal penyesuaian yang dibuat tersebut dan apa konsekuensinya pada laporan keuangan. Oke, ketika perusahaan membuat fair value ya untuk menilai kewajiban jangka panjang, jurnal penyesuaian dibuat dengan eh, mencatat kenaikan nilai kewajiban. Itu kalau nilai kewajiban sebagai debit ya ada kerugian dan di kreditnya itu ada kewajiban. Nah, jika nilai kewajibannya turun, maka di debit itu adalah kewajiban dan di kredit itu adalah keuntungan. Lalu, konsekuensinya pada laporan keuangan akan menunjukkan perubahan nilai kewajiban dan bisa berdampak pada laba atau rugi yang menyebabkan fluktuasi dalam laba perusahaan yang dilaporkan. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Dividen yang dibagikan perusahaan akan mengurangi return earning. Jelaskan mengapa ketika perusahaan membagikan share dividen tidak mengakibatkan total equity-nya berkurang dan bagaimana juga dampaknya pada share capital ordinary. Oke, untuk nomor 8, jadi ketika perusahaan itu membagikan share dividen atau total ekuitas yang eh, ketika perusahaan membagikan share dividen, total ekuitas itu tidak berkurang karena distribusi saham ini hanya mengalihkan jumlah dari retained earning ke share capital ordinary. Jadi, tanpa ada arus kas yang keluar. Jadi, jumlah saham yang beredar meningkat tetapi nilai ekuitas tetap sama
Dampaknya pada share capital ordinary itu meningkat sesuai dengan jumlah saham yang baru diterbitkan. Sementara return earning menurun dengan jumlah yang setara, sehingga tidak ada perubahan total di dalam ekuitas perusahaan. Oke, kita lanjut ke soal untuk hitung-hitungannya di ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan 2 ini. Ya, bisa dilihat di sini untuk soal pertama ya. Saya share bentar untuk soal pertamanya. Ya, ini untuk soal pertamanya. Saya mengerjakan soal pertama karena ujung NIM saya itu ganjil. Jadi saya mengerjakan soal pertama. Oke, kita balik lagi ke Excel tadi. Oke, nah di sini persoalannya adalah Bessinger Company membeli sebuah depot tanker, ya, depot tanker minyak pada tanggal 1 Januari 2013 dengan harga perolehan 600.000 US dollar. Lalu, Bessinger memperkirakan akan mengoperasikan depot ini selama 10 tahun, dan pada saat ini perusahaan menyepakati secara hukum untuk membongkar dan memindahkan tangki penyimpanan minyak bawah tanah. Diperkirakan biaya pembongkaran ini adalah sebesar 70.000 US dollar yang dibayarkan pada akhir umur manfaat depot ini. Oke, jadi di persoalan pertama itu saya diminta untuk siapkan jurnal untuk mencatat perolehan depot tangki minyak ini. Asumsikan depot ini merupakan aset tetap dan jurnal untuk mencatat kewajiban terkait penghentian aset yang dicatat pada tanggal 1 Januari 2013 berdasarkan effective interest rate sebesar 6%. Nilai wajar dari kewajiban terkait dengan penghentian aset ini pada tanggal 1 Januari 2013 senilai 39.877.000. Oke, langsung aja ke penyelesaian pertama gitu. Kita mencatat eh, atau menyiapkan jurnal perolehan depot tangki minyak ini. Ya, karena diasumsikan sebagai minyak tetap, jadi jurnal ini mencatat pembelian aset berupa depot tangki minyak dengan harga perolehan itu sebesar 600.000 US dollar. Karena depot ini merupakan aset tetap, nilainya dicatat di posisi debit, maka bertambah di posisi debit itu minyak tangki, ya ini minyak tangki di posisi debit senilai dengan 600.000 US dollar. Nah, lalu kas atau ini kas ya. Kas dicatat di posisi kredit karena mengurangi kewajiban atau ya mengurangi kewajiban. Kas di kredit karena uang perusahaan itu keluar kan untuk membeli depot tangki ini senilai dengan pembelian depot tangkinya yaitu 600.000 US dollar. Oke, kita lanjut untuk yang selanjutnya. Berdasarkan PSAK, jika suatu aset memiliki kewajiban, maaf, kita lanjut untuk menghitung penghentian aset. Nah, di penghentian aset itu berdasarkan PSAK, jika suatu aset memiliki kewajiban yang berkaitan dengan penghentian pengoperasian di masa depan, maka kewajiban tersebut harus diakui pada saat aset diakui. Dalam hal ini, Bessinger berkewajiban secara hukum untuk membongkar dan memindahkan tangki penyimpanan minyak bawah tanah di masa depan dengan perkiraan yaitu 70.000 US dollar yang nilai wajarnya saat ini pada 1 Januari 2013 itu adalah 39.087 US dollar menggunakan tingkat bunga efektif sebesar 6%. Nah, untuk pencatatan jurnalnya itu depo tangki di debit sebesar 39.877.000 US dollar dan kewajiban penghentian aset di kredit sebesar 39.877 US dollar. Oke, kita lanjut ke yang B. Itu di B saya disuruh untuk menyiapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat beban penyesuaian.
dan accrued interest pada tanggal 31 Desember 2013. Nah, jadi Basinger ini menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutan dan diestimasi nilai sisa dari depot ini adalah nol. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya gitu. Di sini saya akan menjelaskan gitu. Basinger menggunakan metode garis lurus untuk menghitung penyusutannya. Biaya perolehan tangki itu 600.000 ditambah nilai kewajiban penghentian aset yaitu 39,87 ribu US dollar dan menghasilkan total nilai aset itu 639.087 US dollar dan nilai sisa depot ini diestimasi nol dan umur manfaatnya adalah 10 tahun. Sehingga beban penyusutan per tahunnya adalah 600.000, ya ini 600.000 ditambah dengan 39.000, 39,8 39.087 US dollar dan per itu dibagi dengan 10, maka hasilnya akan mendapatkan ini, ya ini 63.909 US dollar. Nah, untuk pencatatan akunnya itu beban penyusutan di debit sebesar 63.999 US dollar, 909 US dollar, dan akumulasi penyusutan sebesar 63.909 US dollar. Nah, kita lanjut gitu untuk yang keduanya gitu, mencatat kewajiban penghentian aset gitu dengan bunga efektifnya 6%. Nah, kewajiban aset itu di sini sebesar 39.087 US dollar dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif sebesar 6%. Nah, bunga ini harus diakui setiap tahun hingga kewajiban dibayarkan. Bunga dihitung sebagai berikut. Jadi kita menghitung bunganya untuk penghentian aset ini tadi. Caranya itu 39.087 US dollar dikali dengan bunganya, yaitu 6%. Maka dapat hasilnya 2,345 US dollar. Nah, di sini untuk akunnya itu beban bunga itu sebesar 2.345 US dollar dan kewajiban penghentian aset itu dikredit dengan nilai 2.345 US dollar. Nah, bisa dilihat di sini, ini dikali, maka akan mendapat hasilnya ini. Oke, kita lanjut ke yang C atau ke yang ketiga gitu. Pada tanggal 1 Januari 2013, Bessinger membayar sebuah perusahaan pembongkaran untuk membongkar depot dan memindahkan tangki senilai 80.000. Buatlah jurnal penyelesaian kewajiban penghentian pengoperasian aset ini. Nah, di sini, kewajiban penghentian aset telah diakui dan ditambah bunga selama masa manfaat aset adalah sebesar 70.000. Nah, pada saat pembongkaran, kewajiban ini dihapus dari neraca dengan mendebitkan akun kewajiban penghentian aset. Pembayaran aktualnya itu sebesar 80.000. Nah, untuk membongkar depot dan memindahkan tangki, karena pembayaran ini lebih besar dari estimasi kewajiban yang diakui, yaitu sebesar 70.000 US dollar, maka terdapat selisih, ya, selisih antara ini pembayaran aktual dengan estimasi kewajibannya, yaitu sebesar 10.000 US dollar. Nah, itu dicatat sebagai beban pembongkaran tambahan. Nah, jadi pencatatannya itu adalah seperti ini. Penghentian kewajiban aset di debit itu sebesar 70.000 US dollar dan beban pembongkaran tambahan di debit sebesar 10.000 dan kas karena uang kita keluar itu sebesar 80.000 US dollar. Oke, kita akan melanjutkan ke hitungan yang kedua gitu. Untuk soalnya itu di sini karena saya mahasiswa cowok dan NIM ganjil, saya pakai tanggal penerbitannya itu tanggal 1 Mei 2022. Di sini soalnya itu Simonson
Corporation menerbitkan bond payable dengan total total nilai nominal itu 900.000 US dollar dan tertanggal 1 Januari 1 karena saya tanggal penerbitannya Mei jadi pakai bulan Mei. Tertanggal 1 bulan Mei 2022 itu kontraktual interest rate obligasi ini adalah 6% ya karena saya mahasiswa dengan NIM ganjil. Jadi bunga itu dibayarkan per tahun pada setiap tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli. Dan obligasi ini jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027. Lalu market interest rate pada saat penerbitan adalah 8%. Perusahaan menggunakan akun interest expense account untuk mencatat accrued interest. Dan tanggal 1 Januari 2025, obligasi ini dilunasi pada kurs 102%. Oke, di sini saya diminta untuk menyiapkan jurnal untuk mencatat semua transaksi di atas sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. Oke, saya share sebentar jawaban saya. Oke, di sini. Nah, di sini eh, kita akan membuat jurnal untuk penerbitan obligasinya dulu. Nah, untuk di debit itu ada cash ya. Cash ini adalah kas yang diterima oleh Simonson Corporation dari penerbitan obligasi. Karena suku bunga itu di pasar 8% lebih tinggi daripada suku bunga kontrak ya. Jadi market lebih tinggi daripada nilai kontraktualnya. Jadi obligasi ini diterbitkan dengan harga diskon. Maka perusahaan hanya menerima 825.487. Oke. 825.487 US dollar dari total nilai nominal obligasi sebesar 900.000. Lalu kita mendebitkan juga discount on bond payable. Nah, ini adalah selisih dari nilai nominal obligasi dan jumlah kas yang diterima. Diskon ini menunjukkan bahwa obligasi itu diterbitkan di bawah nilai nominal karena suku bunga kontrak lebih rendah daripada suku bunga pasar. Ya, diskon ini akan diamortisasi selama masa umur obligasi untuk mencatat beban bunga yang sebenarnya, yang sesuai dengan suku bunga. Lalu di kreditnya itu ada akun bond payable sebesar 900.000. Nah, ini adalah nilai nominal dari obligasi yang harus dibayar oleh Simonson Corporation pada saat jatuh tempo pada 1 Januari 2027. Oke, ini akunnya, debitnya cash sebesar 825.487.000 US dollar. Lalu debit itu ada diskon on bond payable sebesar 74.513 US dollar. Lalu di kreditnya ada bond payable sebesar 900.000. Oke, selanjutnya itu kita akan mencatat jurnal pembayaran bunga dan amortisasi diskon untuk Januari 2023. Nah, di debitnya itu ada interest expense atau beban bunga ya. Nah, beban bunga ini merupakan total beban bunga yang diakui oleh Simonson Corporation berdasarkan suku bunga pasar 8% atau market value sebesar 8%. Meskipun perusahaan membayar bunga berdasarkan suku bunga kontrak ya, nilai kontraktualnya 6%, beban bunga sebenarnya harus diakui sesuai dengan suku bunga pasar karena obligasi diterbitkan dengan diskon. Jumlah ini mencakup pembayaran bunga tunai ya sebesar 27.000 serta amortisasinya itu 6.020 US dollar untuk menyesuaikan beban bunga agar sesuai dengan suku bunga efektif. Lalu di kredit itu ada cash sebesar 27.000. Nah, ini adalah bunga yang dibayarkan oleh Simonson Corporation kepada pemegang obligasi berdasarkan suku bunga kontrak ya. Nilai kontraktual sebesar 6%. Perusahaan membayar bunga setengah tahunan. Jadi ini kalau setengah tahunan itu semi annually sehingga jumlah bunga yang dibayarkan adalah 27.000. 27.000 ini hasil dari
900.000 dikali 6% dibagi dengan 2. Oke, kita lanjut ke akun diskon on bond payable itu sebesar 6.020 US dollar di kredit. Nah, ini adalah amortisasi diskon yang dilakukan untuk periode ini. Nah, amortisasi diskon digunakan untuk menyesuaikan beban bunga yang diakui dengan suku bunga pasar. Itu sebesar 8%. Diskon yang diamortisasi akan mengurangi saldo akun diskon on bond payable secara bertahap hingga jatuh tempo obligasi. Lanjut ke pencatatan jurnal terakhir, yaitu jurnal pelunasan obligasi pada 1 Januari 2025. Itu di debitnya itu ada bond payable ya sebesar 900.000. Nah, ini adalah nilai nominal obligasi yang dilunasi oleh Simmons Corporation. Jumlah ini dicatat pada saat penerbitan obligasi dan mewakili kewajiban perusahaan untuk membayar kembali nilai penuh obligasi saat jatuh tempo. Lanjut di akun debit selanjutnya itu ada loss on bond redemption itu sebesar 68.000 US. Harusnya ini bukan 68.000 ya, 18.000. Oke. Oke, lalu di akun debit selanjutnya itu adalah eh, loss on bond redemption itu sebesar 18.000 ya. Mengapa ini 18.000? Loss itu adalah kerugian ya. Kerugian ini timbul karena obligasi dilunasi lebih awal dengan harga yang lebih tinggi ya, 102% dari nilai nominal. Ya, perusahaan harus membayar lebih dari nilai nominal obligasi yang menyebabkan kerugian sebesar 18.000 US dollar. Oke, selanjutnya itu ada cash sebesar 918.000 US dollar di kredit ya. Mengapa dia dikredit? Karena ini adalah jumlah kas yang dibayarkan oleh Simon Corporation untuk melunasi obligasinya. Karena obligasi ini ditebus dengan harga 102%, perusahaan harus membayar 102% dari nilai nominal obligasi, yaitu 918 US dollar. Nah, 918 US dollar ini didapatkan dari 900.000 dikali dengan 102%. Maka akan mendapatkan eh, maka Simonson Corporation akan membayarkan eh, cashnya itu sebesar 918.000 US dollar.